Udah kaya, makin kaya, Persib kedatangan sponsor baru yang bikin mereka makin kaya. Halo Sobat Bola sekalian, kalau kita bicara tentang eksistensi sebuah klub sepak bola, tentu hal tersebut didukung sama banyak faktor. Mulai dari kualitas klub tersebut, prestasinya, pengelolaan yang dilakukan sama manajemen, sampai support yang diberikan oleh para sponsor. Khusus untuk poin yang terakhir, ini sebenarnya jadi salah satu poin atau elemen yang paling penting untuk ada dalam sebuah ekosistem klub sepak bola profesional. Karena pada dasarnya, kehadiran sponsor itu memang jadi salah satu tulang punggung utama dari keberlangsungan klub sepak bola tersebut. Khususnya dalam hal finansial. Kehadiran sponsor tentunya bisa bikin klub tersebut punya kekuatan finansial yang ideal untuk mereka memenuhi segala macam kebutuhannya, mulai dari operasional sehari-hari, fasilitas, sampai gaji pemain dan juga pelatih. Nah, sekarang situasinya ada salah satu klub Indonesia yang mereka saat ini sebenarnya udah ada dalam kondisi finansial yang kuat, tapi sekarang mereka berpotensi bisa punya finansial yang lebih kuat lagi karena dalam waktu dekat ini mereka bakal kedatangan sponsor baru. Klub tersebut adalah Persib Bandung. Wow, wow, wow. Tentu ini jadi situasi yang sangat menarik karena pada dasarnya situasi ini berpotensi menjadi peningkatan kualitas untuk skuad yang mereka miliki. Maka dari itu, di sini kita mengajak kalian buat bahas tentang bagaimana situasi tersebut, sponsor apa yang akan datang, dan apa dampak yang nantinya Persib rasakan. Itu semua bakal kita bahas di sini. Biar kalian gak ketinggalan informasinya, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua, Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, seperti biasa kita pahami situasinya terlebih dahulu. Jadi sekarang situasinya memang lagi momen pramusim. Di momen ini klub tentunya bukan cuma sibuk buat transfer pemain, perpanjang kontrak pemain, tapi mereka juga pastinya sibuk buat mengondisikan sponsor yang ada. Karena keumuman sponsor tentunya mereka terikat kontrak berdasarkan kalender sepak bola yang ada. Artinya di momen pramusim kayak sekarang, tentu ada potensi untuk sponsornya berkurang karena habis kontrak, atau ada juga penambahan sponsor baru. Nah, Persib Bandung sebenarnya terkenal sebagai salah satu klub yang memang punya banyak sponsor. Sponsor itu gak pernah berhenti berdatangan karena banyak pihak yang tertarik untuk melakukan kerjasama bareng Persib. Jadi faktanya memang terkadang bukan Persib yang nyari sponsor, tapi justru sponsor lah yang malah nyari Persib. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu bagaimana besarnya pasar yang dimiliki oleh Persib. Mereka punya fans yang sangat fanatik yaitu bobotoh yang jumlahnya ada puluhan juta dan tersebar di seluruh Indonesia bahkan dunia. Selain itu, Persib juga merupakan salah satu klub Indonesia yang memiliki citra paling baik. Nama Persib itu udah benar-benar besar dan dikenal luas oleh masyarakat. Bahkan ketika mereka mendengar Persib, pasti hal yang pertama mereka pikirkan adalah hal positif berupa nama baik dan juga prestasi. Karena faktanya, sekarang Persib memang jadi klub yang sangat dominan di Liga Indonesia. Mereka punya prestasi yang paling baik di antara klub lainnya, 5 gelar juara dan 3 di antaranya yang dicetak berturut-turut dalam 3 musim terakhir. Itu udah jadi bukti nyata bahwa mereka memang punya nama yang baik dan juga prestasi yang sangat baik. Bahkan perhatian yang mereka dapatkan tentunya sangat besar. Contoh kita lihat dari beberapa media yang ada statistik jelasnya aja. Di musim kemarin, Persib berhasil mencetak total kehadiran penonton terbanyak dalam satu musim yang totalnya mencapai angka 411.000 penonton. Itu jelas jadi angka yang sangat luar biasa besar. Artinya di setiap pertandingan yang Persib laksanakan, mereka mencetak total rata-rata kehadiran sekitar 24.000 penonton. Angka segitu pun dicetak dalam segala macam keterbatasan. Mulai dari kapasitas GBLA yang gak terlalu banyak, cuma sekitar 38.000. Belum lagi ada pembatasan kehadiran penonton juga, yaitu maksimal cuma sekitar 75% dari total kapasitas stadion. Maka bayangin, kalau gak ada pembatasan demikian, pasti jumlahnya jauh lebih membludak daripada angka tersebut. Terus di sosial media, engagement yang Persib dapatkan juga angkanya selalu tinggi. Contoh yang terbaru aja, video perkenalan Mariano Peralta di akun Instagram Persib
Di situ Persib bisa mendapatkan total 16 juta views dengan like mencapai 1 juta like. Itu benar-benar jadi angka yang sangat luar biasa. Artinya Persib memang punya pasar yang sangat besar. Maka dengan semua hal tersebut, tentunya itu jadi faktor yang sangat menggiurkan, yang bikin sponsor jadi sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Persib. Karena memang faktanya ketika sponsor bisa kerja sama dengan Persib, otomatis mereka bakalan punya peluang yang sangat besar untuk menjangkau pasar yang memang sangat besar tersebut. Jadi walaupun mereka harus merogoh kocek lebih dalam, tapi keuntungan yang mereka dapatkan memang sangat sebanding. Dan sekarang situasinya, Persib Bandung baru aja memberikan kode terkait sponsor baru yang akan bekerja sama dengan mereka. Jadi di video yang mereka unggah, mereka nampilin reaksi dari beberapa tokoh mulai dari pemain legend, musisi, dan lainnya. Yang mereka semua memberikan respon yang sama. Bahwa intinya sponsor yang akan kerjasama bareng Persib ini merupakan sponsor legend. Jadi sponsor ini disinyalir merupakan brand legendaris yang berasal dari Jawa Barat. Katanya sih harusnya banyak orang yang udah tahu atau kenal sama brand ini. Bahkan ada juga kode di video tersebut yang bilang bahwa sponsor ini sebenarnya pernah kerjasama bareng Persib, tapi kerjasama tersebut dilakukan di masa lalu. Mungkin di zamannya ISL atau kapan, yang jelas sponsor ini pernah kerjasama bareng Persib. Maka dengan ciri-ciri tersebut, harusnya memang sponsor ini merupakan sponsor yang udah gak asing lagi buat Persib Bandung. Artinya sponsor ini pernah kerjasama bareng Persib, terus udah lepas kontrak, tapi sekarang mereka balik lagi buat kerjasama bareng Persib. Tapi yang menarik bagi gua sebenarnya bukan tentang siapa brandnya, melainkan yang lebih menarik adalah terkait brand tersebut ternyata mau untuk kerjasama lagi bareng Persib. Artinya bisa kita pahami bahwa kerjasama yang mereka lakukan sebelumnya itu pasti menghasilkan benefit yang baik untuk mereka. Mereka pasti punya keuntungan besar yang didapatkan dari kerjasamanya bareng Persib. Makanya sekarang mereka mau untuk kerjasama lagi bareng Persib. Karena secara logika, kalau testimoni brand tersebut ketika kerjasama bareng Persib buruk, gak mungkin dong mereka mau balik lagi ke Persib. Tapi karena sekarang mereka kembali lagi ke Persib, artinya ada benefit besar yang pernah mereka dapatkan dan ingin mereka ulang untuk di masa sekarang bisa kembali mendapatkan benefit besar tersebut. Dan dampak yang Persib rasakan dari kehadiran sponsor ini jelas sangat besar. Mulai dari yang pertama, kehadiran sponsor ini jelas meningkatkan kekuatan finansial yang dimiliki Persib saat ini. Walaupun sebenarnya Persib udah punya banyak sponsor, di musim kemarin tercatat mereka punya kurang lebih sekitar 14 sponsor utama, dan sekarang jumlahnya bisa bertambah lagi. Apa agak kebanyakan, Bang? Tentu enggak. Selagi hal ini berdampak baik untuk kesehatan finansial yang dimiliki Persib, tentu sah-sah aja untuk dilakukan. Filosofinya gini, lebih baik jersey ada banyak tulisan sponsor, lebih baik jersey-nya nggak estetik, tapi keuangannya bisa sehat. Daripada jersey estetik, sponsor di jersey minim, tapi keuangannya malah berkurang. Contoh ada salah satu klub Super League, gua nggak akan sebut namanya siapa, jadi klub tersebut ternyata mementingkan estetika di jersey. Sehingga mereka memang membatasi sponsor yang kerjasama untuk ditempel di jersey supaya jersey-nya bisa tetap estetik. Tapi yang dikorbankan justru malah keuangan atau finansial mereka. Karena faktanya klub tersebut sangat sering bermasalah dalam hal gaji pemain maupun pelatihnya. Sampai pelatihnya juga sempat lelang jersey dan trofi yang dimilikinya loh. Cuma buat bantu keuangan klub yang dibelanya. Itu kan jadi situasi yang sangat miris. Nah, Persib tentu gak mau kejadian tersebut terjadi ke mereka. Alhasil sekarang mereka berusaha untuk melakukan cara supaya keuangannya bisa tetap ideal. Dan salah satunya dengan penambahan sponsor. Apalagi sekarang dengan kebutuhan Persib juga yang makin besar, mereka punya kebutuhan besar dari segi aspek sporting. Karena mereka sekarang lagi membangun skuad yang gemuk dan juga berkualitas, yang itu ditujukan untuk mereka berkompetisi di 4 kompetisi musim depan. Otomatis itu bikin mereka butuh biaya yang nggak sedikit. Bahkan dari segi market value aja, sekarang Persib udah mengalami kenaikan market value yang cukup drastis dari musim kemarin. Padahal mereka juga belum selesai sama aktivitas transfernya. Selain itu, mereka juga butuh dana besar buat membangun fasilitas yang belakangan ini sempat bermasalah. Itu mereka butuh dana besar juga. Maka dengan penambahan sponsor ini, harapannya itu bisa jadi langkah yang mampu mencukupi kebutuhan Persib tersebut. Kemudian, dari segi brand value juga, jelas Persib punya peningkatan.
Karena ketika ada sebuah korporasi besar yang masuk sebagai sponsor, secara gak langsung itu memang bisa jadi bukti nyata bahwa Persib merupakan entitas yang memiliki daya tarik komersial yang tinggi. Semakin besar sponsor yang masuk, maka semakin tinggi juga prestis Persib di mata sepak bola nasional, bahkan internasional. Jadi intinya, memang kehadiran sponsor baru ini jelas memiliki dampak positif yang sangat besar untuk Persib. Kabarnya sponsor baru ini bakal mereka announce di tanggal 5 Agustus. Menarik buat kita tunggu. Kira-kira kalau menurut kalian siapa sponsor baru yang bakal kerja sama bareng Persib? Dan apakah sponsor baru tersebut bisa ngasih dampak positif yang menguntungkan buat Persib? Mari kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe ya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!